Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allahi fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati azabun nar. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi'idhnillahi waliyukhziyal fasiqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, para abu dan umu, ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran di pagi hari ini di kegiatan parenting wasilah media komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Salah satunya adalah ya pertemuan rutin ini, dan parenting kali ini adalah parenting yang terakhir mungkin ya, di tahun ajaran 2023-2024. Dan yang hadir menjadi menginformasikan nantinya kepada yang tidak hadir hal-hal yang mungkin perlu diinformasikan kepada yang tidak hadir. Baik. Karena di kegiatan parenting ini mungkin ada beberapa hal yang akan diinformasikan dari sekolah kepada para wali santri. Kemudian lebih dari itu, bahwa kegiatan kita di akhir tahun 2023-2024 ya, ini sangat padat dari kegiatan dari sekarang ini masuk pasca liburan ya, sampai nanti di akhir ya, akan liburan kenaikan nanti dalam waktu sekitar 1 bulan lebih, berapa hari kita begitu padat. Namun kami mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu sekalian dan kami para guru juga diberikan kesabaran
dan juga kemampuan di dalam menuntaskan tahun ajaran 2023-2024. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kegiatan akhir ini pasca liburan khususnya, ya, bahwa pendidikan yang diamanatkan kepada kita, kami para guru, itu tidak sebatas ketika di sekolah. Ketika liburan juga terpikirkan bagaimana anak-anak kita sekalian, anak-anak SD Titik Ya Sunnah, demikian juga orang tua ketika bekerja sama dengan sekolah, tidak menjadikan sekolah sebuah tempat penitipan, sehingga ketika sekolah sudah dititipkan kemudian tidak tahu menahu, hasilnya dilihat liburan, kok liburan begini anak-anaknya. Nah, pendidikan ini terus berjalan, terus ala qadril anfas, sepanjang nafas kita berhembus memikirkan bagaimana anak-anak kita, khususnya masih dalam usia SD. Taib. Dengan demikian, ikhwan wal akhwat, para ustaz ustazah, para orang tua, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami dan kami memikulnya, tentunya dengan keterbatasan yang ada pada kami menyadari hal itu, dan kami pun menyadari bahwa bapak dan ibu dari orang tua anak-anak kami ini punya banyak pengalaman dan pengetahuan terkait dengan pendidikan, dan punya banyak pandangan terkait dengan mesti bagaimana kami berjalan. Begitu. Kami punya kurikulum, punya konsep yang kami jalankan dan sudah diserap oleh para orang tua. Nah, barangkali ada hal yang luput dari kami para pendidik, para pengelola, dan saya khususnya. Dengan demikian, pada kesempatan hari ini mengajak, bukan hari ini saja ya, dari sebelum-sebelumnya juga, untuk hari ini menguatkan kembali ya dalam bentuk kerjasama untuk anak-anak kita mencapai yang lebih baik. Mencapai yang lebih baik, kami wasilahi dengan memediasi saran masukan dari orang tua, bapak, ibu sekalian untuk sekolah, untuk kebaikan sekolah dan kemajuan sekolah. Ya khususnya dari para wali santri yang menginginkan kebaikan sekolah untuk anak-anak yang lebih baik lagi. Nah, kami wadahi dan tampung dalam sebuah media yang nanti kita akan launching, mudah-mudahan setelah ini akan diinformasikan lebih luas lagi. Itu ada IASIS Care, As-Sunnah Elementary School Care, peduli gitu ya, peduli SD Titik Ya Sunnah. Sampai mungkin sedetail kamar mandinya barangkali harus bagaimana, atau barangkali sedetail alat makannya harus bagaimana. Ini beri masukan kepada kami yang positif untuk kemajuan sekolah anak-anak kita sekalian. Untuk programnya mungkin memberikan masukan seperti apa, kita mediasi dengan media tersebut. Nah, para bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niatan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah kebaikan dalam pendidikan generasi kita, generasi penerus kita, generasi Rabbani, ya anak-anak kita ini, ya, anak-anak kita ini, tanpa mengurangi ya, rasa hormat kami kepada teman-teman, para orang tua, bapak dan ibu sekalian, bahwa masukan dan saran dari bapak dan ibu sekalian kita tampung dan kita akan jadikan sebuah bahan, khususnya di 2 bulan terakhir ini atau sebulan terakhir ini, bahan untuk merumuskan setahun ke depan
di Raker 2024-2025. Nah, itu terkait dengan ya scare yang kita harapkan masukan-masukan dari orang tua, bapak dan ibu sekalian ya, untuk kebaikan dan kemajuan sekolah SD TTQ Sungai. Yang berikutnya adalah kegiatan di akhir tahun 2023-2024 di penghujung pembelajaran 2024 ini ya, semoga ya, kita semuanya, bapak, ibu, para guru diberi kesabaran dan diberi kekuatan, kemampuan menuntaskan, mengantarkan anak kita pada perkembangan berikutnya nanti ya, dengan berbagai macam tantangan-tantangan di zaman yang sekarang kita hadapi. Nah, itu barangkali yang saya sampaikan pada kegiatan hari ini. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya di pertemuan pagi hari ini, mengawali dan mengakhiri kegiatan parenting kita di tahun 2023 dan 2024. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cukup cerah berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan kegiatan yang cukup penting berkaitan dengan membangun komunikasi dan interaksi di antara kita yang sudah berkomitmen untuk melakukan ta'awun, untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan tolong menolong, bantu membantu di dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku orang tua untuk menjaga dan memelihara putra dan putri keturunan kita dari ancaman api neraka. Dan tentunya sebaliknya, harapan kita dengan apa yang kita lakukan termasuk hari ini adalah bagian daripada perjuangan kita semua untuk menempatkan putra dan putri terkasih kita merupakan bagian investasi, merupakan bagian modalitas yang kita miliki untuk bisa menghantarkan kita semua kepada
keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebetulan realitasnya yang saya lihat ini kalau di lokasi bapak-bapak ini kebanyakan ini adalah guru-guru kita yang orang tua wali santrinya alhamdulillah masih kelihatan, masih bisa saya hitung dengan jari, yang begitu senantiasa aktif, senantiasa fokus, senantiasa memperhatikan setiap undangan dari sekolah. Dan ini saya sampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas perhatian dan kerjasamanya. Selebihnya di sebelah kanan saya itu adalah kebanyakan adalah ibu-ibu kita yang tentunya kebiasaan di kita secara keumuman kalau urusan anak-anak apapun itu, dari uang jajan, uang saku, uang pegang, urusan main, urusan apa lagi, urusan beli baju, dari baju sekolah sampai baju lebaran, urusan perkembangan anak bagaimana di sekolah, apakah positif, apakah ada yang harus diperbaiki, semuanya totalitas saking percayanya para suami diserahkan kepada ibu-ibu, saking percayanya. Walaupun kita memahami bahwa dari sejak awal pun mengawalinya itu komitmennya kerjasama. Betul nggak Pak, kerjasama? Karena kalau bertepuk sebelah tangan nggak bakalan jadi. Kita punya anak, kalau bertepuk sebelah tangan, jadi terkadang lupa startingnya dulu itu kita kerjasama, saling mencurahkan kemampuan yang ada untuk terbangunnya satu perjuangan dalam bingkai satu visi, satu misi, satu tujuan. Diikat dengan pernikahan itu salah satu tujuan utama pernikahan itu adalah untuk bisa melahirkan duriyah, keturunan. Betul tidak? Makanya kerjasamanya hebat, ya. Saling apa ya? Saling itulah. Akhirnya Allah berkehendak dari hasil perjuangan itu berbuah. Berbuahnya ada di rahim ibu-ibu. Bapak-bapaknya nyantai saja. Ibu-ibu berjuang bureyeung. Dilihat dari depan seperti sedang membawa kantong besar, dilihat dari belakang seperti menggendong ransel. Perjuangannya luar biasa. Ada yang sampai melahirkan tidak mau makan nasi,
ada lagi yang muntahnya itu berkepanjangan, dan banyak lagi dinamika yang terjadi ketika ibu sedang mengandung anaknya. Apalagi perjuangan seorang ibu ketika melahirkan yang normal, itu luar biasa. Orang Sunda bilang ngajuru. Ngajuru itu artinya disudut, dan sudah tersudut antara hidup dan mati. Antara hidup dan mati. Kalau yang mentalnya lemah, biasanya banyak mendapatkan kesulitan. Tapi kalau yang mentalnya kuat, terkadang melahirkan itu seperti sesuatu yang begitu mudah. Begitu mudah. Dan ini sudah supaya dipahami ini oleh kaum Adam ini. Posisi seorang ibu itu luar biasa. Oleh sebab itu ya, jihadnya ibu-ibu kata Rasulullah SAW itu ya di luar lingkup lingkungan rumah. Ya tadi termasuk saking percayanya, kegiatan seperti ini pun dipasrahkan kepada ibu-ibu. Saya berdoa mudah-mudahan ibu-ibu bisa mendapatkan catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan motivasi berkhidmah kepada suaminya. Walaupun alangkah indahnya kalau diantar oleh suaminya datang ke sini juga ikut dan turut serta kegiatan ini. Tetapi itulah fenomena yang ada. Yang kedua, ini adalah kegiatan yang mengawali tentunya setelah kita melalui akhir Ramadan, anak-anak kita libur, awal Syawal baru masuk di tanggal berapa kemarin itu, tanggal 22 baru masuk. Sekarang baru tanggal 27 apa 28 27 22 masuk, kita 27 baru ketemu. Saya sampaikan ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga seluruh aktivitas kita, perjuangan kita di bulan suci Ramadan, apapun itu, dari mulai saum kita, qiyam kita, tadarus kita, sedekah kita, semuanya menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang sering diingatkan para ulama salaf, di mana setelah Ramadan 6 bulan ke depan tangannya selalu diangkat ke atas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan
berdoa agar seluruh apa yang diperjuangkannya, amalan-amalan ketika Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 6 bulan kemudian doanya berubah. Tangannya tetap menengadah ke atas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usianya disampaikan lagi kepada bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ini adalah amalan salafus saleh. Amalan-amalan orang-orang soleh terdahulu yang patut kita contoh. Yang patut kita contoh. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan pertemuan kali ini, tentunya dengan judul yang panjang, Generasi Robani bertubuh sehat, terampil, dan gemar berbagi. Panjang sekali yang bikin judul. Tetapi tentunya kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, kunu robbaniyun. Jadilah kita menjadi orang-orang robbani. Dan lembaga pendidikan ini di Ihyaus Sunnah tujuan besarnya adalah, visi, misi, dan tujuan besarnya adalah kita ingin mencetak generasi-generasi robbani. Untuk mengingatkan kembali, sekedar mengingatkan apa sih yang dimaksud dengan generasi robbani ini. Kalau kita melihat di Jadul Masir fil Ilmi At-Tafsir karya Ibnu Jauzi, Robbani itu sendiri diambil dari kata Rob, artinya pemelihara, penguasa, pencipta, pengatur makhluk. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian dari kata Rob itu diberikan tambahan huruf alif dan nun, jadi Robbani, memberikan makna yang hiperbol, artinya orang-orang yang memiliki sifat yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Robbani mufrad, tunggal, jamaknya jadi robbaniyun. Banyak sekali riwayat dari para tabi'in tentang definisi istilah robbani. Salah satunya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mendefinisikan robbani sebagai generasi yang memberikan santapan rohani bagi manusia dengan hikmah, dengan ilmu, dan mendidik mereka dengan dasar ilmu. Sementara mufassir yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas, menjelaskan Robbaniyun adalah orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Kalau Imam Qatadah dan Atta menyampaikan Robbaniyun itu adalah fuqaha, ulama, pemilik hikmah, pemilik ilmu.
hampir semua para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in memberikan dan menjelaskan definisi tentang robani itu sendiri senada, seirama, satu frekuensi. Jadi ini cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Visi, misi, tujuan yang kita emban ini cukup besar dan luar biasa. Bagaimana putra dan putri yang kita cintai ini menjadi generasi robani, apalagi dalam situasi kondisi sekarang di zaman milenial Z. Semuanya tertantang begitu hebat. Sehingga perjuangan kita bukan perjuangan yang sederhana, bukan pekerjaan yang kecil, tapi pekerjaan yang besar dan perjuangan yang besar. Hampir semua lini dalam rangka kita mencetak dan mendidik putra-putri kita agar menjadi robani itu dihadapkan dengan berbagai macam tantangan dan rintangan yang begitu hebat. Pertama, terjadi pergeseran nilai yang ada. Kalau diistilahkan 3F. Pertama, food, makanan. Anak-anak kita hari ini sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang satu sisi praktis, tapi sisi yang lain itu terkadang membahayakan. Benar atau tidak ini, Bu? Kira-kira kebayang atau tidak, Bu? Dari sisi makanan, hari ini kita dibikin ribet, sulit menghindari makanan yang memang sudah sudah menjadi satu bentuk tren. Buat anak-anak kita sudah tidak di rumah kalau masak ayam kampung itu tuh ditoyol-toyol acan. Ayam kampung digoreng tuh ditoyol-toyol acan. Kalau belinya dari KFC, dari McD, dari apa lagi? Belinya kalau dari Pizza Hut, belinya kalau dari Solaria, anak-anak tuh seneng. Kalau anak-anak tuh belinya ramen, Korea food, Japanese food, apalagi ya, America food, ya, itu begitu mudah untuk dimakan oleh anak-anak kita. Beda dengan Salopa food, Karangnunggal food, ya. Kalau Cipatujah food itu nggak berlaku buat anak kita walaupun sehat. Jadi anak-anak kita
ketika kita makan makanan yang sehat itu nggak bige, nggak mau. Dan ini memang satu tantangan buat kita, food. Ya. Bikin nasi setengah kilo, ngabemble we nasi teh da teu ditoyel-toyel. Anak-anak sekarang pinginnya apa? Kondro apa? Tahu tuh. Saya juga nggak hafal. Kondo. Roti digulung terus digoreng gitu. Masya Allah. La haula wala quwwata. Itu dari sisi makanan sekilas seperti itu. Kemudian sesuatu yang kita tidak ingkari, fani misalnya, dunia hiburan. Kalau dulu anak-anak kita dunia hiburan itu hanya di hari Ahad, zaman-zamannya ibu-ibu ini, lihat televisi si Unyil, leres tekan si Unyil, apalagi itu ya seputaran itu. Kalau hiburan itu terkontrol karena ada di rumah. Hari ini lebih hebat lagi. Anak-anak hampir sudah tidak tertarik lagi dengan televisi sekarang. Anak-anak hampir sudah tidak tertarik lagi dengan televisi. Kalau dulu mah ya televisi itu paling utama sebagai media hiburan. Hari ini anak-anak nggak tertarik. Tertariknya hanya sama ini. Anak-anak kita yang usia SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya, megang ini bisa sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Kuat. Karena segala hiburan yang diinginkannya sudah ada medianya di sini. Apalagi kalau orang tuanya tidak pingin ribet, dikasihlah anak-anak. Ada peserta didik kita dikasihnya Apple. Kalau Apple tuh harga berapa? Dikasihnya Samsung. Dan mereka tahu sudah nggak mau lagi 4G, pinginnya 5G. RAM-nya yang pingin besar, pingin gede, dan lain sebagainya. Itu hiburan. Dan anak kita bisa enjoy berjam-jam, lupa makan, lupa sholat kalau memegang gadget, memegang handphone. Yang mohon maaf terkadang juga kita lupa, karena kita pun secara tidak langsung sering memberikan contoh di hadapan anak-anak. Kita asik juga pegang handphone, buka TikTok, buka apa lagi, medsos, buka apa lagi. Ketika anak-anak juga membutuhkan sesuatu, mah ya ambil sendiri, lanjut lagi. Umi pingin ini, udah di sana ambil sendiri tuh sebelah sana.
lanjut lagi. Ya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Anak itu cerminan daripada orang tuanya. Anak-anak adalah bayangan daripada orang tuanya. Anak kita ini adalah peniru apa yang dilihatnya. Yang banyak dilihat itu adalah kedua orang tua, dan yang kedua itu adalah guru-gurunya di sekolah. Belum lagi sekarang berbicara yang terakhir, F-nya itu adalah fashion, pakaian. Ini putra-putri kita di sini, anak-anak, sengaja kita kenalkan dengan pakaian-pakaian yang memenuhi syarat dan ketentuan syar'i. Putra-putri kita dari sejak kecil belajar pakaian yang syar'i. Senang pakai jilbab, pakai kerudung, anak-anak kita. Walaupun dengan pakaian umum itu kosnya jauh lebih besar dan lebih mahal. Pakaian umum mah murah, nu para renek mah komo bisa belasan ribu. Lamun beli jilbab mah lumayan, pangaosna di atas 100.000. Ya, kenyataannya seperti itu. Anak-anak putra kita pun dilatih, dididik oleh kita untuk pakai pakaian yang menutup aurat, yang sopan dan lain sebagainya. Ya, terkadang juga terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh negatif yang memang disebarkan oleh orang lain agar nilai-nilai keislaman generasi penerus kita ini rontok. Generasi penerus kita ini lemah. Lemah dari sisi ruhiyahnya, dari akidahnya, dari keyakinannya. Kalau sudah lemah dari dalam, lemah yang lainnya. Ibadahnya juga lemah, ruh jihadnya juga lemah, dan mungkin sama sekali tidak akan pernah mengenal dengan ruh jihad. Nilai juangnya rontok, lemah. Padahal kalau kita kembali, visi, misi, dan tujuan besar kita mencetak putra dan putri kita menjadi generasi robani. Pengertiannya tadi sudah disampaikan, agar putra putri kita ini faqih terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala, paham, mengerti betul terhadap tuntunan agama. Bagaimana kita mengawalinya dari sejak kecil dengan buayan kita, ya. Kita mengupayakan bapak-bapak berjuang mencari nafkah yang halal, kemudian diberikan kepada istrinya. Istrinya membelanjakan kepada hal-hal yang bagus-bagus, yang baik-baik, ya, yang posisinya halalan thayyiban. Ada yang halal, terkadang tidak thayyib, tapi kita mencari yang halal dengan posisi thayyib.
hal-hal yang dibutuhkan di masa perkembangan putra-putri kita. Ketika masa menyusuinya betul-betul ASI yang sehat yang dibutuhkan oleh buah hati kita. Kalau kita termasuk bapak dan ibu sebagai generasi robani, akan diingatkan dan berhati-hati untuk menyusui putra-putri terkasih kita sanataini kamilataini, 2 tahun sempurna. Dan itu mengisyaratkan kepada kita untuk disiplin agar putra-putri kita kondisinya sehat. Tidak seperti yang terjadi di guru-guru kami, Bapak Ibu sekalian. Guru-guru kami ini semangat jihadnya tinggi-tinggi. Guru-guru muda yang usia-usia produktif, baik ustadz dan ustadzah itu ruh jihadnya tinggi-tinggi, sehingga lupa akan apa yang dipelajari sebelumnya. Pada akhirnya 1 tahun pun belum sempurna menyusui, bulan berikutnya itu sudah disusul sama adiknya lahir lagi. Akhirnya apa? Akhirnya tunji 1 tahun hiji nyusuanana teu sampurna. Kalau lihat ini generasi robani bertubuh sehat, harusnya itu include, termasuk di dalamnya. Karena otomatis kalau memahami secara utuh itu seperti itu. Terkadang ya anak muda sekarang luar biasa. Dan itu pun gayung bersambut. Ibu-ibunya juga welcome. Harusnya ibu-ibunya juga kalau bapak-bapaknya buringas, disiapkan cai nu tiis, dikepret saalit supaya redup gitu. Ya mah buringas dilawan buringas atuh jadi. Itu yang terjadi di kita. Akhirnya nungtun, ngais, ngagandong, kenca, katuhu. Kebayang gak? Masih mending kalau Allah memberikan keluasaan rezeki setiap anak, setiap pengasuh 1 orang. Walaupun tetap hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Sebaik apapun itu adalah pengasuh, bukan kita sebagai orang tuanya. Belum tentu sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Oleh sebab itu, menuju generasi yang robani ini yang kita perjuangkan hari ini sampai titik darah penghabisan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai ajal menjemput nanti, agar terhindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, tapi masuk pada luang lingkup keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Generasi robani ini belajar tentang tauhid. Ini yang paling pokok, ya. Tidak mensyirikatkan Allah, tidak syirik kepada Allah.
yang sekarang ini kesirikan ini dianggap satu bagian daripada kearifan lokal, dianggap bagian daripada kearifan lokal, budaya, nggak boleh disentuh-sentuh, nggak boleh dikutik-kutik. Kita di rumah dicoba dipahamkan tentang gender dan lain sebagainya. Artinya semua yang kita ajarkan, semua yang kita presentasikan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita, semuanya itu kalau kita pahami berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengandung dua unsur kesimpulannya. Satu, bagaimana menjaga sehatnya rohani kita berkaitan dengan ketauhidan, keikhlasan, kesabaran, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menjaga tentang kesehatan jasad dari putra dan putri kita. Karena semua aktivitas yang diperintahkan Allah di dalam rangka melakukan pengabdian, belajar pengabdian kepada Allah, semuanya mengandung unsur yang mendukung untuk sehatnya jasad kita. Iya enggak? Itu generasi robbani. Sehingga apa yang kita maksud sehat itu sudah include, termasuk di dalamnya. Kalau proses pendidikan robbani ini ditempuh sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, contoh tadi bagaimana dari proses kita mengurus putra dan putri kita dari sejak awal. Ya, Islam mengajarkan begitu indah. Sebetulnya dulu di zaman Orde Baru ada istilah keluarga berencana. Tujuannya bagus. Keluarga yang direncanakan. Cuma ujungnya image-nya agak ekstrim. 2 anak cukup. Nah, itu yang jadi masalah. Padahal secara prinsip yang mestinya yang paling bagus itu adalah apa? Keluarga itu direncanakan dengan baik. Dan Islam mengajarkan. Dengan baik. Cuma kita sering lupa pada posisi itu. Akhirnya celak anakan deh. Seperti Ustadz Ihya Sunnah itu. Ustadz Jajang senyum-senyum. Calakan teh pintar Ustadz, mohon pintar, celak anakan. Ya senior ya, celak anakan. Itu belajar. Padahal harus direncanakan. Saya memahami. Memang salah satu contoh peradaban itu, mohon maaf saya bukan menginikan satu ras. Peradaban yang saya ketahui itu Cina lebih terdahulu punya peradaban. Makanya tahun Cina ini sudah mendekati tahun 5000.
Sebelum puasa kemarin saya hanya ngambil contoh saja, menemui saudara-saudara sepupu saya di Bandung, saya kumpulkan. Saya ingin buka historis tentang keluarga saya, bagian dari bapak, dibuka. Saya urut anak kakek saya itu, saya urut tanggal kelahirannya persis, masing-masing selisihnya 2 tahun. Uwa saya lahir tahun 18. Kemudian yang kedua lahir tahun 1920. Yang ketiga kakak bapak ini lahirnya 1922 dan bapak saya lahir 1924. Urut saya sampai ke paman, cocok rata-rata 2 tahun. Padahal itu orang Tionghoa gitu. Orang Tionghoa dulu. Akhirnya punya anaknya berapa? Banyak. Beda dengan Tionghoa sekarang. Tionghoa sekarang itu paling banyak punya anak 2 aja merasa sudah kerepotan. 1 cukup. Ini orang Tionghoa. Keponakan saya punya anak 1 aja sudah merasa cukup. Apa yang diperhitungkan? Karena hitungannya hitungan duniawi. Om, kalau banyak anak gimana nanti masa depannya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana nanti bekalnya? Bagaimana itunya? Bagaimana ininya? Maka paling banyak mereka, orang Tionghoa, itu punya anak itu 2. Punyanya anak itu 2. Jadi kalau dulu sentimen, mohon maaf, yang usia setengah abad ke atas, dulu dengan istilah KB yang begitu masif, otak kita ini dicekoki. Orang mah pribumi kudu boga anak T2, ari non pribumi mah anakna teh loba. Padahal ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Kita dibikin sentimen, dibikin benci dan lain sebagainya. Kenyataannya mereka itu punya anak 2 saja, sekelas yang punya Asia Plaza aja punya anaknya cuma 2 aja merasa sudah cukup, sudah banyak. Padahal kekayaannya 7 turunan tidak akan habis. Beda jeung urang mah teu saparapat turunan ge beak, boga budak mah yang loba. Naon sababna? Pingin diaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak keturunannya. Wadud, walud. Gitunya saja Jang. Yang banyak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga dengan makathirul umam, dengan banyaknya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan ada kekhawatiran karena generasi robani ini tidak akan pernah takut, wala tahofu wala tahzanu. Tidak akan ada rasa takut, rasa koncewang dan lain sebagainya dengan keturunan kita, karena Allah yang memberikan jaminan. Allah yang akan memberikan jaminan. Makanya jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, kalau putra putri kita dididik dengan benar, dengan baik, diarahkan menjadi generasi robani itu, ia akan sehat, akan terampil. Terampil artinya punya kecakapan. Cakap dalam memahami
tauhid, cakap dalam memahami ibadah praktis, cakap di dalam memahami muamalah, baik yang menyangkut interaksi sosial biasa ataupun yang menyangkut interaksi bagian daripada ekonomi, bisnis dan lain sebagainya, sehingga arah dan langkahnya itu benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Jangan khawatir kita. Jangan khawatir. Makanya dari kemarin bulan Februari sampai hari ini, Masya Allah, di mana-mana, terkecuali di kita aja yang landai, enjoy. Kalau di luaran sana itu luar biasa. Sampai kemarin sidang MK, pasca putusan MK masih ramai mempermasalahkan masalah-masalah yang Allah sudah putuskan, Allah sudah tetapkan. Rame. Dianggap itu adalah sesuatu yang qat'iyus subut, harus diperjuangkan. Padahal harus kita pahami secara utuh, innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah satu kondisi, satu keadaan, biqaumin, satu kaum, illa, terkecuali diawali perubahan itu dari diri kita sendiri, dari ibda binafsi. Kita rubah sendiri, kita pahami generasi robani, kita pahami tentang robaniyun ini, kemudian kita wariskan kepada putra-putri kita, dan nanti yang akan merubah keadaan jauh lebih baik ini adalah putra-putri kita yang memahami dan mengerti tentang Robnya, yang begitu kenal dengan Robnya, yang begitu dekat dengan Robnya. Itulah generasi yang akan merubah kepada arah yang jauh lebih baik. Tidak mungkin kita berharap perubahan ke arah yang lebih baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala ketika setiap urusan dipegang oleh orang-orang yang jauh dari Robnya, tidak mengenal Robnya, tidak begitu dekat dengan Robnya. Hayhata, itu satu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, kalaulah mencetak generasi robbani ini kosnya cukup besar, cukup mahal, karena kita berangkat dari keprihatinan melihat pola pendidikan yang ada di kita ini yang jauh daripada dasar-dasar generasi robbani. Maka kita berusaha berjuang, ingin berkontribusi kepada bangsa dan negara ini dengan lembaga pendidikan ini, walaupun kecil hasilnya, tapi kita punya cita-cita besar untuk bisa melahirkan generasi-generasi robbani. Makanya saya kemarin ada satu kejadian, putri bungsu saya gak mau sarapan, padahal pagi-pagi saya siapkan sarapan. Kalau tidak nasi goreng, apa yang praktis saya siapkan. Kemarin gak mau di hari Jumat.
Bujuk mampirlah ke Nias, beli air mineral sama beli roti coklat. Begitu sampai di depan kelas biasa di sana, saya mau masukkan rotinya, gak boleh dimasukkan. Abu, ini gak boleh, masukkan sini ke kantong, makan di kelas. Gak boleh makan di kelas. Ya Allah, saya lupa, saya nggak tahu ya. Gak boleh, dilarang bawa makanan ke kelas. Oh iya, lupa. Oh, udah gini aja dek, ada jangan dulu masuk, masih kini ada waktu panjang. Yuk kita duduk di selasar masjid. Saya tuntunlah anak saya selasar masjid, di belakang pohon buah yang rimbun, duduk, dibuka, dek makan dulu. Makan roti, minum, habis itu udah deh selesai, diantar lagi lah masuk. Artinya kita ingin sesepti mungkin, kita pingin sehati-hati mungkin agar putra-putri kita terbiasa dengan makanan-makanan yang sehat yang kita siapkan. Bapak Ibu sekalian, apa yang dimakan anak-anak itu, dari snack pagi, makan siang, setiap pagi itu dikirim ke meja saya di kantor. Apa yang dimakan anak-anak SD ini, baik snack maupun makannya, itu ada di meja saya. Saya lihat, saya perhatikan. Kemarin kalau nggak salah ada buah naga, sebelumnya pisang, sebelumnya pisang Ambon, sebelumnya lagi pepaya. Saya perhatikan, walaupun jujur saya terus terang, dengan kondisi pasar hari ini itu, kalau pakai hitungan matematika itu berat sekali. Harga-harga itu udah gak terkendali. Kemarin harga beras saja sampai 17.000 itu, padahal kita belinya langsung ke tempatnya. 17.000 nurun, sekarang di angka 14.000, nurun karena sudah ada panen. Luar biasa, ngeri-ngeri sedap. Apalagi kemarin putra-putri kita libur sebelum tanggal 20 Ramadan. Tepatnya di tanggal 30 itu semuanya sudah bubar. Sudah bubar. Sepekan sebelumnya saya sampaikan kepada tim keuangan, tolong sebarkan surat ke orang tua wali santri untuk bisa dibantu. Karena asatid akan pulang tanggal 31 mudik, yang biasanya mendapat bulanan tanggal 10, maka mau tidak mau sebelum mudik mereka sudah megang. Sampaikan kepada orang tua dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA, kalau bisa untuk bulan April dibayar lebih awal
bukan awal bulan lagi, akhir bulan Maret. Karena terus terang saya kondisi bed rest, kondisi sakit, ini baru sekarang ini baru mulai aktivitas 2 bulan terakhir ini. Harus dihadapkan tanggal 31 harus beres semua, uang tidak ada. Hanya bagian dari ikhtiar upaya untuk mengetuk hati Bapak dan Ibu sekalian, barangkali yang ada keleluasaan rezeki. Walaupun hati mah sedikit pesimis, boro-boro batur, urang oge sarua butuh, tanggal 30 tilu hiji geus memasuki 10 hari terakhir. Nyiapkeun baju bedug, nyiapkeun kue, nyiapkeun itu, nyiapkeun ieu dan lain sebagainya, boro-boro mikiran sahriah bulanan. Tapi itu mah daripada ikhtiar. Dan hasilnya memang sudah diprediksi ya, hasilnya seperti itu. Orang tua lagi fokus-fokusnya menghadapi lebaran. Untuk sahriah nanti aja setelah lebaran kalau ada sisanya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah bagaimana generasi robbani ini, salah satu poin yang akan didapatkan itu adalah gemar berbagi. Dan ini penting, pendidikan yang cukup penting kita tanamkan dari awal kepada putra-putri kita. Dan itu mesti dasarnya diawali dari pemahaman kita yang benar sebagai orang tua. Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ketika kita pada posisi aminu billah, bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasul Allah, baik secara rububiyah, secara uluhiyah, secara asma wa sifat, kita pahami betul. Wa rasulihi, kita mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian kita mengikutinya, kemudian kita mencontohnya di dalam mempraktekkan di dalam seluruh aktivitas kehidupan ini. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fihi. Wa anfiqu, maka engkau berinfaklah, engkau berbagilah dari apa yang telah Allah jadikan kepada kalian semua sebagian dari harta yang posisinya adalah semuanya merupakan titipan, bukan milik ibu, bukan milik bapak, bukan. Apalagi orang-orang yang beriman di antara kita semua, wa anfaqu lahum, maka akan terbiasa untuk berbagi dengan mereka, dengan sesama. Wa anfaqu, berbagi dengan mereka. Lahum, bagi siapapun yang terbiasa berbagi, ajrun kabir, pahala di sisi Allah yang amat sangat besar. Apalagi kalau kita berinfak, kita buat anak-anak kita. Maka infak yang paling aula yang pertama itu adalah bagi suami buat istri dan anak-anaknya. Kalau masih punya orang tua, kepada orang tuanya. Dan jangan keliru memperhatikan orang tua itu kalau punya uang zakat, dari uang zakat dikasih ke orang tua. Jangan. Karena kalau ke orang tua itu
kewajiban kita zakat itu buat yang lain. Karena masih ada yang berani memberikan kepada orang tua dengan uang zakat. Keliru. Dicatat itu di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-7. Maka bagi kita yang meyakini kepada Allah, meyakini kepada Rasul, apa yang ada di antara kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Terkadang kita mendapatkan apa yang sudah kita pegang ternyata bukan milik kita, milik orang lain. Ya, dengan berbagai macam cara. Ya, sudah dikasihkan oleh suami bekal, tiba-tiba umi, bunda, bu, ibu kita sakit, perlu berobat ke dokter, perlu berobat ke rumah sakit. Kemarin yang dikasihkan sama ayah, sama abi, minta sebagian untuk bekal ke rumah sakit. Terjadi begitu? Ada yang terjadi begitu? Ada. Ternyata apa yang kita pegang miliknya TMC. Apa yang sudah kita pegang ternyata miliknya dokter. Iya enggak? Iya enggak, Bu? Iya kan? Ada juga terkadang dengan cara yang menyakitkan. Setiap pemberian suami kita tabung, 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, akhirnya cukup besar. Hati-hati. Terkadang di antara lingkungan kita ini ada orang-orang yang sepertinya mengajak kepada kebaikan, tetapi terkadang ujungnya keburukan. Hebat, komunikasinya hebat. Terutama terkadang yang paling masif di antara ibu-ibu ini saya ingatkan. Bu, punya uang dingin gak? Ada tuh di lemari es, uang dingin. Gini Bu, ini temannya suami saya, lagi bagus usahanya. Kalau mau ikut investasi, hebat. Ibu nyimpan 10 juta, setiap bulan ibu dapat 1 juta. Berarti 10%. Bahkan ada yang lebih menawarkan lagi. Ibu nyimpan 10 juta, tiap bulan dapat 2 juta. Bayangkan Bu, ibu 5 bulan saja, break even point-nya sudah kembali. 5 bulan, ibu kembali. Banyak yang ikutan yang seperti ini. Banyak. Di Ihya Sunnah juga ada. Banyak. Karena setan itu untuk menggelincirkan manusia paling senang orang-orang yang punya ilmu dibikin lupa. Kalau orang yang tidak punya ilmu mah tadi digelincirkan oke ti soledan sorangan. Da teu bogaan ilmu bodoh. Setan itu senangnya kepada orang yang punya ilmu. Oh, hafid Quran lah, ieu urang goda ieu. Nu sok ngaji Quran. Nu ngaji Quran ge teu aya jaminan sarua katipu. Ya, akhirnya nyaring, ada nyanyian. Ya, satu orang ustadz tertipu, satu orang ustadz tertipu, satu orang tua wali santri tertipu dan lain sebagainya. Bu, Pak, nggak mungkin ada satu sistem usaha yang hasilnya bisa 10-20%, nggak ada hari ini itu. Terkecuali dikelola oleh sendiri, itu pun yang paling memungkinkan itu adalah usaha kuliner dari sisi makanan. Karena makanan itu biasanya mengambil keuntungannya itu hampir setengahnya.
Kenapa hampir ngambil setengahnya? Karena untuk menjaga restan. Apa tahu restan, Bu? Sisanya harus diperhitungkan, maka ngambil keuntungannya setengah itu 50%. Tapi kalau usaha-usaha yang lain, pabrikasi dan lain sebagainya, gak mungkin, berat sekali. Koacong yang saya pahami, saya tahu, ngambil keuntungannya itu untuk sembako itu 3-5% itu sudah besar. Tapi mereka sirkulasinya, perputarannya besar. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai tergoda. Ya, boleh kita berkomunitas, berkumpul, tetapi tolong semuanya itu saling menasehati, saling mengingatkan untuk keselamatan kita semua. Jangan sampai ini ada yang seperti ini. Saya sampaikan kenapa. Ini yang disasar itu bukan hanya hampir semua keluarga besar Ihyaus Sunnah, termasuk orang tua wali santri. Karena dianggapnya orang tua wali santri Ihyaus Sunnah itu cukup potensial untuk digarap menjadi investor bodong. Menjadi investor yang berinvestasi di investasi bodong. Banyak. Bapak Ibu sekalian, Allah pun mengingatkan kepada kita bagaimana kita mendidik anak kita ini berbagi. Teorinya ada di guru-guru kita di sini. Makanya kemarin kemarin sudah dipraktekkan ya, berbagi makanan. Ya beda-beda, anak-anak itu disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu terutama. Jangan sampai jadi beban, tidak menjadi sesuatu yang mahal, itu jauh lebih bagus. Tetapi terkadang juga kecerdasan kita yang harganya relatif murah, tetapi kalau kemasannya bagus, ketika dibagikan juga itu akan bagus. Makanya hati-hati memberikan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak itu kan lain, terkadang sifatnya memaksa. Kalau dirubah itu pelan-pelan, harus sabar. Saya merasakan anak saya, Abu, besok itu hari berbagi. Saya pingin buat teman-teman itu, saya baginya kebab. Kebab kalau bawa 25 berapa dek? Pokoknya pingin kebab ada ya mah. Pagi-pagi jam 6 sudah menghangatkan kebab. Siang-siang jam 2 tanya, dek kebabnya masih sisa? Habis, semuanya senang kebab. Bukan itu yang saya maksud. Artinya dari mulai ini anak-anak tuh senang berbagi. Walaupun kenyataannya, kenapa? Kembali kepada kita sebagai cerminannya. Kepada cerminannya. Makanya perlu dipahami bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Kalaulah kita melaksanakan perintah Allah, berbagi, menafkahkan sebagian titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita menjadikan dasar kebiasaan di dalam kehidupan kita ini, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbagi dengan berbagi kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan fayudha'ifahu lahu, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahu ajrun karim. Kalau tadi ajrun kabir, sekarang ajrun karim. Baginya Allah akan memberikan
pahala yang amat sangat mulia. Tadi amat sangat besar, sekarang amat sangat mulia. Jadi jangan khawatir. Itu bisa ibu lihat di dalam Al-Hadid ayat yang ke-11. Kemudian yang perlu kita pahami sekali di dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kita berbagi dengan siapapun dari sesuatu perkara, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebaik-baik pemberi rizki. Wa ma min nikmatin faminallah. Tidak ada yang ada pada diri kita kenikmatan yang kita miliki sekecil apapun itu, faminallah, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, la naqasat shadaqatun min malin. Tidak akan pernah berkurang karena kita berbagi mimalin daripada apa yang kita miliki yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah, kita yakin enggak. Terkadang keyakinan kita diuji Bapak Ibu sekalian, diuji. Andaikan kemarin biasanya di awal Syawal dan sekarang itu banyak yang nikah, banyak undangan pernikahan lah, 2-3 pekan lagi undangan walimatul haji, walimatul safar. Ya, banyak undangan kesana kemari. Sebetulnya undangan itu kan tidak menuntut apa-apa, karena kebiasaannya kalau ke undangan itu harus bawa ampau, akhirnya jadi beban, dan memang itu terjadi. Saya dulu menikahkan putri saya yang pertama di sini, undangannya hampir 6.000. Saya itu niatnya itu apa, walimah. Tidak menyimpan kotak amplop, tidak menyimpan gentong dan lain sebagainya. Tetapi karena sudah menjadi adat kebiasaan, kalau diundang itu malu kalau tidak bawa amplop, banyak yang memaksakan bawa amplop dan hampir ratusan amplop itu kosong. Kita sedih. Kenapa? Padahal Islam ini tidak mengajarkan itu. Ya, tidak mengajarkan itu. Siapapun orang yang akan melakukan walimah, kalau kita punya keleluasaan, kita beri. Kalau kita tidak punya keleluasaan, yang walimah itu yang memberi kepada yang hadir. Makanya jangan aneh, Bu. Kalau Bapak Ibu sekalian mengundang keluarga besar Ihya Usunah, keluarga besar Ihya Usunah tidak bawa amplop, mungkin mungkin itu lagi sedang mengamalkan ilmunya. Walaupun sering saya polototan, hari awal bulan mah anyar kene gajian atuh ngamplop, lamun era dihijikeun sarerea nya, aya nu 50, aya nu 10, aya nu 100 hijikeun, amplopna blek pasihkeun, ikut memberikan kegembiraan. Karena itu bagian daripada kebiasaan yang satu sisi juga tidak jelek bagi orang yang mampu. Tetapi bagi orang yang tidak mampu jangan menjadi satu kendala, kemudian silaturahmi menjadi putus karena malu.
Ya. Dan ingat yang terakhir ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih panjang, waktunya sudah habis. La tuki fayuki alaika. Jangan menahan-nahan yang merupakan hak orang lain. Hak orang lain itu ketika kita mendapatkan orang yang mesti kita bantu, kita mampu membantu, maka bantulah. Suami yang merupakan hak istrina ulah disumput-sumput, kasihkan ke istrina. Tapi ingat, ulah ngaganggu nu aya di istri. Peperihan ku urang teu dimaksimalkeun, keun we atuh istri boga sasiereun sabeunyereun mah dibungahkeun. Ketika kita menahan, bakhil, ketika kita koret, ketika kita merepet jahe, meregehese, maka payuki alaika, Allah bakal nahan rizki ka urang. Ini jangan sampai terjadi kepada kita sekalian. Karena ketika kita berbagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 261, kama sali habbatin anbatat sab'as sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Setiap kebaikan itu dijadikan 7 kebaikan. Dari 7 kebaikan itu kemudian dilipat gandakan menjadi 100 kebaikan, menjadi 700 kebaikan. Dan itulah salah satu materi ajar yang akan kita ajarkan, yang akan kita tanamkan dari sejak dini, dari sejak awal kepada putra-putri kita. Sehingga nantinya generasi robani, putra-putri kita ini adalah orang yang kaya hatinya. Kalau sudah kaya hatinya, insya Allah Allah akan mengayakan pribadinya. Laisal gina bi kasratil mal walakinal gina dengan lapang dada. Bukanlah orang yang kaya itu dengan banyak hartanya. Karena orang yang banyak hartanya tetapi hatinya sempit, hatena henteu lega, hatena henteu berehan, maka harta yang banyak itu akan tetap merasa sempit. Tetapi walaupun hartanya mungkin secara kasat mata tidak seberapa, tetapi kalau hatinya itu kaya, maka Allah lah yang akan memberikan kekayaan itu. Aya nu ditaroskeun ibu, aya nu ditaroskeun, ulah aya nu ditaroskeun. Abina capek, nuju lelengkah halu, nuju diajar, masih kene diatur-atur tanagina. Tapi secara prinsip, saya secara pribadi dan secara lembaga tidak bosan-bosannya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kerjasama dan kepercayaannya. Apalah kami di Mahadiyah Sunnah tanpa dukungan, dorongan dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dengan apa yang kita cita-citakan, cita-cita besar kita ingin membentuk, mendidik, membekali generasi robani ini bisa betul-betul terwujud dan tercapai. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah ibu-ibu tidak ada pertanyaan. Mungkin paham, mungkin juga tidak paham. Bapak-bapak juga tidak ada pertanyaan. Terima kasih teman-teman SDIT TQIA Sunnah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Pimpinan Ahmadiyah Sunnah yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, guru SD Ahmadiyah Sunnah, juga Bapak Ibu orang tua wali santri SD Ahmadiyah Sunnah yang kami hormati. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra putri Bapak dan Ibu sekalian pada akhir tahun ajaran 2023-2024 ini. Dari rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, ada beberapa agenda kegiatan yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ajaran 2023-2024. Dan pada hari ini di tanggal 27 April kita laksanakan kegiatan parenting untuk tema yang terakhir di tahun ajaran ini. Dan untuk penunjang tema di kegiatan tema yang keempat ini, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dan kami akan informasikan juga berkaitan dengan estimasi waktu dari beberapa kegiatan di akhir tahun ajaran ini yang akan kita laksanakan. Yang pertama berkaitan dengan kegiatan penunjang tema untuk fase A kelas 1 dan 2. Insya Allah akan dilaksanakan kegiatan cooking class. Dan pada kegiatan penunjang tema, santri akan mengolah makanan dan minuman sehat. Guru menginformasikan terkait kandungan dalam setiap bahan makanan yang diolah. Santri juga akan membuat karya tentang makanan dan minuman sehat tersebut. Dan rencana yang akan dilaksanakan untuk akhir tahun ajaran ini, insya Allah untuk rangkaian kegiatan penunjang tema akan diintegrasikan dengan kegiatan Zulhijjah berkaitan dengan simulasi sholat Idul Adha, manasik haji, juga simulasi penyembelihan hewan kurban yang insya Allah akan kita laksanakan. Adapun untuk waktunya insya Allah akan kami sampaikan di penyampaian akhir. Kemudian selanjutnya untuk fase B, kegiatan penunjang tema fase B yaitu berbagi kasih dengan sesama. Yang kegiatan penunjang tema ini adalah saling menyiapkan hadiah untuk diberikan kepada teman lain yang berada di kelas tersebut. Untuk kegiatan bertempat di kelas masing-masing. Ini perencanaan terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan berkaitan dengan penunjang tema untuk kelas 3 dan 4. Adapun untuk fase C kelas 5 dan 6, insya Allah kegiatan penunjang temanya yaitu simulasi penyembelihan hewan kurban. Dan untuk kegiatannya yaitu anak-anak melihat proses penyembelihan hewan kurban, kemudian anak terlibat dalam mengolah pemotongan dan memasak daging kurban. Itu diantara rangkaian kegiatan penunjang tema yang akan dilaksanakan di akhir tahun ajaran ini, di tema yang terakhir. Adapun untuk rangkaian kegiatan akhir tahun, untuk estimasi waktunya kami informasikan. Ini
kegiatan akhir tahun ajaran 2023-2024 di bulan April sampai bulan Mei. Yang pertama, kegiatan sumatif akhir tahun atau SAT yang sebelumnya biasa dinamakan dengan PAT, penilaian akhir tahun. Untuk waktunya ini di bulan April sampai Mei atau di hari Senin besok, insya Allah untuk kelas 6 akan melaksanakan SAT. Adapun US kelas 6 insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Mei nanti. Kemudian ada kegiatan haflah tilawah Tijanul Quran. Juga ada kegiatan berikutnya, kegiatan ujian praktek kelas 1 sampai kelas 6 masih di bulan Mei tanggal 13 sampai 15. Kemudian ada ujian tahfidz kelas 1 sampai kelas 6 masih di bulan Mei tanggal 20 sampai 24. Kemudian berikutnya ada proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB gelombang kedua. Dan sampai saat ini kami insya Allah masih membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025 di gelombang yang kedua ini. Untuk gelombang pertama alhamdulillah sudah dilaksanakan proses PPDB tersebut di bulan Februari kemarin. Dan insya Allah untuk gelombang yang kedua ini akan dilaksanakan di hari Sabtu akhir di bulan Mei. Kemudian ada kegiatan ujian sekolah atau US kelas 6, juga SAT kelas 1 sampai 5. Ini estimasi waktunya di akhir bulan Mei. Kemudian selanjutnya untuk kegiatan di bulan Juni ini ada IASES Expo, Ihya Sunnah Elementary School Expo, atau biasa kita kenal dengan pameran dan bazar, yang insya Allah akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024. Kemudian ada kegiatan Rihlah kelas 6 yang kami agendakan di tanggal 6 sampai 7. Kemudian ada kegiatan Zulhijjah. Untuk kegiatan Zulhijjah ini kami rencanakan diagendakan dalam 1 hari, berikut dengan kegiatan penunjang tema yang mudah-mudahan bisa efektif dilaksanakan, karena di akhir tahun ajaran ini kegiatan tahunan juga kegiatan penunjang tema dalam waktu kurang lebih 2 bulan itu cukup padat, maka mudah-mudahan bisa diefektifkan terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian untuk pelepasan kelas 6 insya Allah di bulan Juni tanggal 13. Dan selanjutnya kegiatan haflah Airusana Ikhwan dan Akhwat di bulan Juni di hari Sabtu tanggal 15. Dan pembagian rapot ini setelah Idul Adha insya Allah di tanggal 21 Juni di hari Jumat. Ini estimasi yang kami rencanakan terkait dengan kegiatan akhir tahun ajaran 2023-2024. Kemudian kami informasikan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler di akhir tahun ajaran ini ada beberapa pekan yang melanjutkan bulan sebelumnya. Yang fase A sudah melaksanakan 2 pertemuan, adapun fase B dan C sudah melaksanakan 1 pertemuan di sebelum Ramadan kemarin. Sehingga untuk ekskul yang akan dilaksanakan insya Allah mulai hari Senin atau pekan depan untuk fase A, dan fase B, C di hari Sabtu seperti biasa. Untuk fase A ada 2 pertemuan lagi yang insya Allah akan dilaksanakan. Adapun fase B dan C 3 pertemuan atau 3 pekan. 3 pekan untuk fase B dan C, 2 pekan untuk fase A.
insya Allah itu merupakan kegiatan ekskul atau ekstrakurikuler terakhir di akhir tahun ajaran 2023-2024. Demikian beberapa informasi terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh putra-putri Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya mohon kerjasamanya dari setiap kegiatan yang dilaksanakan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan. Demikian yang dapat kami informasikan. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di kesempatan parenting hari ini. Juga terima kasih atas perhatiannya, dan dari kami mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Kami akhiri, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.